Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Pahing. Nama weton ini sering disebut dengan nada berat. Banyak orang yang lahir di weton Pahing merasa hidupnya penuh perjuangan. Rezeki ada, tapi terasa sulit menetap. Uang datang, namun cepat menghilang. Kesempatan muncul, tapi seperti selalu ada penghalang yang tak terlihat. Menurut Primbon Jawa kuno, Pahing bukan weton biasa. Ia adalah weton dengan energi panas, kuat, dan meledak-ledak. Neptu Pahing menyimpan daya besar, tetapi justru karena dayanya terlalu kuat, banyak pemilik weton ini tidak sadar bahwa rezekinya sering bocor secara halus. Leluhur Jawa berpesan, "Sing kuat ora ateges sugih, yen ora yeso ngopeni energine." Yang kuat belum tentu kaya, jika tidak bisa mengelola energinya. Pahing ibarat api besar. Jika diarahkan, ia menjadi cahaya dan kemakmuran. Namun jika dibiarkan liar, api itu justru menghanguskan rezeki yang datang. Banyak orang Pahing sibuk mencari amalan, tirakat, bahkan ritual mahal. Padahal dalam Primbon tertulis jelas bahwa pintu rezeki Pahing yang paling awal bukan pada ritual besar, melainkan pada perkara paling sepele, makanan. Ya, makanan. Leluhur Jawa percaya bahwa apa yang masuk ke tubuh seseorang akan menyatu dengan nasibnya. Tubuh bukan sekadar raga, tapi wadah energi hidup. Jika makanan tidak selaras dengan weton, maka rezeki akan datang dengan pincang, datang sebentar, lalu pergi. Dalam kitab Primbon Tua disebutkan, "Pangan iku titipan alam. Yen panganmu ora selaras, dalan rezeki mudah disempit." Bagi weton Pahing, ada makanan yang memperkuat aura rezeki, dan ada makanan yang justru membuat keberuntungan menjauh tanpa disadari. Yang mengejutkan, makanan penarik rezeki Pahing justru sangat sederhana, bahkan sering diremehkan. Bukan makanan mahal, bukan makanan langka, tapi makanan yang setiap hari bisa kita jumpai. Masalahnya, banyak Pahing memakan makanan itu tanpa niat, tanpa kesadaran, bahkan sambil mengeluh. Inilah yang membuat energi rezeki tidak pernah menetap lama. Primbon mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal keselarasan hidup. Dan keselarasan itu dimulai dari hal paling dasar, bagaimana seseorang memperlakukan makanannya. Jika Anda Pahing dan merasa rezeki sering mampir tapi tidak tinggal, usaha selalu hampir berhasil tapi gagal di akhir, hidup terasa berat padahal sudah berusaha keras, maka dengarkan baik-baik bab ini, karena bisa jadi pintu rezeki Anda selama ini tertutup oleh hal yang terlihat sepele, namun dampaknya luar biasa besar. Dan setelah bab ini, Anda akan tahu 3 makanan yang menurut Primbon Jawa mampu menenangkan energi panas Pahing, memanggil rezeki, dan mengikat kekayaan agar tidak mudah lepas. Jangan anggap remeh, karena dalam Primbon, yang kecil justru sering menjadi penentu nasib besar. Dalam Primbon Jawa kuno, nasi putih bukan sekadar makanan pokok. Ia disebut sebagai pangan utama yang mengikat rezeki agar tidak mudah lepas. Terutama bagi weton Pahing, yang memiliki karakter keras, panas, dan mudah meledak secara energi batin. Leluhur Jawa meyakini bahwa Pahing adalah weton yang cepat mendapatkan rezeki, namun juga cepat kehilangan jika tidak ada penyeimbang. Disinilah peran nasi putih hangat menjadi sangat penting. Nasi putih melambangkan kesucian niat, ketulusan usaha, dan pusat energi kehidupan. Warna putih dalam Primbon adalah warna penenang, warna netral yang mampu meredam panas berlebih. Ketika Pahing rutin mengonsumsi nasi putih hangat, tubuh dan auranya perlahan menjadi stabil, sehingga rezeki yang datang tidak langsung pergi. Dalam kitab Primbon disebutkan, nasi putih iku pangiket dalan urip, sing mangan nganggo rasa syukur, rezekine ora gampang buyar. Artinya, nasi putih bukan hanya mengenyangkan perut, tapi mengikat jalan hidup. Namun syaratnya satu, dimakan dengan kesadaran dan rasa hormat.
Kesalahan banyak orang Pahing adalah memakan nasi sambil mengeluh. Mengeluh karena lauk sederhana, mengeluh karena hidup berat, bahkan mengeluh karena merasa kurang beruntung. Padahal dalam primbon, keluhan saat makan nasi putih adalah bentuk penolakan terhadap rezeki itu sendiri. Leluhur menegaskan, sing nyelaki pangan, bakal diselaki rezekine. Pahing yang sering menghina makanan, tanpa sadar sedang mengusir keberkahan yang sudah berada di depan mata. Nasi putih hangat juga dipercaya sebagai penarik energi bumi. Energi bumi bersifat stabil, tenang, dan menumbuhkan. Bagi Pahing yang cenderung berapi-api, energi bumi dari nasi putih berfungsi sebagai jangkar. Tanpa jangkar ini, hidup Pahing mudah goyah. Hari ini senang, besok jatuh. Primbon bahkan menyarankan kebiasaan sederhana, jika Anda Pahing, usahakan makan nasi putih hangat minimal sekali sehari, bukan nasi dingin, bukan nasi sisa lama. Kehangatan nasi melambangkan kehidupan yang masih bergerak dan rezeki yang masih hidup. Saat menyuap nasi, niatkan dalam hati, aku nampa rezeki iki kanthi ikhlas lan syukur. Tidak perlu mantra panjang. Yang dibutuhkan hanya kesadaran batin. Banyak kisah orang tua Jawa yang menceritakan bahwa rezekinya mulai menetap setelah ia berhenti mengeluh soal makanan. Dari situlah usaha kecil berkembang, hutang perlahan terbayar, dan kehidupan terasa lebih ringan. Bagi Pahing, nasi putih hangat adalah fondasi kekayaan. Tanpa fondasi ini, harta sebesar apapun akan rapuh. Namun dengan fondasi ini, rezeki kecil sekalipun bisa tumbuh menjadi kekayaan yang tidak disangka-sangka. Jangan remehkan nasi putih. Dalam primbon, yang paling sederhana justru sering menjadi penentu paling besar. Di antara semua makanan yang disebut dalam primbon Jawa, tempe adalah yang paling sering diremehkan, namun justru paling disukai oleh energi alam. Bagi weton Pahing, tempe bukan sekadar lauk sederhana, melainkan penyatu rezeki kecil agar tumbuh menjadi kekayaan besar yang menetap. Leluhur Jawa menyebut tempe sebagai pangan bumi. Ia lahir dari kedelai yang difermentasi, melalui proses panjang, sabar, dan tidak instan. Inilah filosofi utama tempe yang sangat cocok dengan karakter Pahing yang cenderung ingin hasil cepat, tetapi sering kehilangan di tengah jalan. Primbon Jawa menuliskan, Pahing iku geni. Yen ora diiket bumi, bakal murup lan ngobong dalane dewe. Pahing adalah api. Jika tidak diikat oleh bumi, ia akan membakar jalannya sendiri. Tempe berfungsi sebagai pengikat bumi bagi Pahing. Energi bumi bersifat sabar, tenang, dan konsisten. Ketika Pahing sering mengonsumsi tempe, auranya perlahan berubah. Tidak lagi meledak-ledak, tidak mudah emosi, dan lebih fokus dalam mengelola rezeki. Tempe melambangkan rezeki kecil yang dikumpulkan dengan konsistensi. Banyak orang Pahing gagal kaya bukan karena tidak dapat uang, tapi karena tidak bisa menahan dan mengelolanya. Uang masuk hari ini, habis esok hari. Tempe mengajarkan pelajaran paling mahal, sabar dan cukup. Dalam primbon, disebutkan bahwa tempe sangat baik dikonsumsi oleh Pahing yang sering boros tanpa sadar, mudah tergoda gaya hidup, cepat menyerah saat usaha terasa lambat. Leluhur percaya, tempe membangun kekayaan dari bawah, pelan-pelan tapi kokoh. Seperti proses fermentasinya, tempe tidak bisa dipercepat. Jika dipaksa, hasilnya rusak. Begitu pula rezeki Pahing. Ada petuah Jawa, sing gelem mangan tempe nganggo ikhlas, bakal kuat nggendong bandha. Artinya, siapa yang mau menghormati tempe, kelak kuat memikul harta. Tempe juga dipercaya sebagai penyerap energi iri dan dengki. Banyak Pahing sering menjadi sasaran omongan, fitnah, atau rasa tidak suka orang lain. Dalam primbon, tempe disebut mampu menetralisir pengaruh negatif tersebut, sehingga usaha dan rezeki tidak mudah diganggu. Namun ada pantangan penting. Jangan pernah menghina tempe sebagai makanan orang miskin. Dalam keyakinan leluhur, menghina tempe sama dengan meremehkan jalan rezeki sendiri.
Banyak orang yang hidupnya stagnan karena lisannya sering merendahkan apa yang ia makan. Bagi Pahing, tempe adalah latihan batin. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa cepat datang, tapi seberapa lama bisa bertahan. Jika Anda pahing dan mulai berdamai dengan tempe, perlahan tanda-tanda akan muncul. Pengeluaran lebih terkontrol. Rezeki kecil tidak cepat habis. Usaha terasa lebih stabil. Pikiran lebih tenang dan fokus. Inilah tanda bahwa energi bumi sudah mulai mengikat api Pahing, dan kekayaan besar hanya tinggal menunggu waktu. Dalam Primbon Jawa, ada satu makanan yang sering dilupakan, padahal justru paling menentukan arah hidup weton Pahing. Ia tidak berwarna, tidak berasa, dan terlihat sangat sepele. Namun kekuatannya disebut mampu mengubah alur nasib secara perlahan tapi pasti. Makanan itu adalah air putih, diminum pada pagi hari. Leluhur Jawa meyakini bahwa pagi hari adalah saat tabir antara nasib dan usaha masih tipis. Apapun yang pertama kali masuk ke dalam tubuh di pagi hari akan menjadi penentu bagaimana energi hari itu berjalan. Bagi Pahing yang memiliki unsur api kuat, air putih berfungsi sebagai penjinak, pembersih, sekaligus pembuka jalan rezeki. Dalam kitab Primbon Tua tertulis, banyu iku saksi urip, sing ngurmati banyu ing wayah esuk, bakal dilancarake dalane. Air adalah saksi kehidupan. Siapa yang memuliakan air di pagi hari, jalannya akan dimudahkan. Pahing sering mengalami rezeki yang terasa berat bukan karena kurang usaha, tetapi karena energi sisa hari kemarin masih menempel. Emosi, amarah, kecewa, dan pikiran negatif menumpuk di aura. Air putih pagi hari dipercaya mampu menyapu sisa-sisa energi penghambat itu sebelum aktivitas dimulai. Air adalah unsur penyeimbang api. Ketika Pahing minum air putih dengan kesadaran, api yang terlalu besar menjadi jinak. Pikiran menjadi lebih jernih, keputusan lebih tepat, dan peluang rezeki lebih mudah terlihat. Primbon menyarankan, minumlah air putih saat pagi masih tenang, sebelum banyak bicara, sebelum memegang ponsel, sebelum mengeluh. Saat itu, ucapkan niat dalam hati. Niat kulang resiki dalam urip, embuka rezeki, lan ngiket berkah. Tidak perlu keras, tidak perlu suara. Niat adalah kunci utama. Air putih pagi hari juga dipercaya sebagai pembuka rezeki tak terduga. Banyak Pahing mengalami kejadian aneh setelah rutin melakukannya. Ada tawaran kerja, bantuan datang tiba-tiba, atau jalan keluar muncul dari masalah yang terasa buntu. Dalam Primbon, air disebut sebagai pembawa pesan alam. Ia mengalirkan doa yang tidak terucap, menyampaikan niat ke semesta tanpa suara. Namun ada satu pantangan besar. Jangan minum air pagi hari sambil marah atau terburu-buru. Karena air akan menyerap emosi tersebut. Bagi Pahing, air yang diminum dalam keadaan emosi justru bisa mengunci rezeki seharian penuh. Leluhur mengingatkan, banyu iku nurut atine sing ngombe. Air mengikuti hati orang yang meminumnya. Jika hatimu tenang, rezeki mengalir. Jika hatimu panas, rezeki menghindar. Air putih adalah ritual paling murah, paling mudah, tapi paling sering disepelekan. Padahal bagi Pahing, inilah kunci membuka jalur takdir agar rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari kemudahan hidup. Mulailah dari air, karena dalam Primbon, yang bening justru yang paling kuat mengubah nasib. Banyak orang weton Pahing merasa heran, sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah mencoba berbagai cara. Namun rezeki tetap terasa berat, mentok, dan tidak berkembang. Menurut Primbon Jawa, masalahnya sering bukan pada usaha, melainkan pada kesalahan kecil yang terus diulang dan dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi aliran rezeki Pahing. Leluhur Jawa menegaskan, Pahing iku sensitif, cilik katon, gede akibate. Bagi Pahing, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kesalahan pertama yang paling fatal adalah makan sambil mengeluh soal lauk, soal hidup, soal nasib, bahkan soal rasa makanan.
Dalam primbon, makanan adalah titipan alam. Ketika seseorang menghina atau mengeluh saat makan, secara batin ia sedang menolak rezeki yang sudah diberikan. Bagi Pahing, energi penolakan ini sangat kuat. Rezeki yang seharusnya menetap menjadi tidak betah. Datang sebentar, lalu pergi tanpa jejak. Kesalahan kedua adalah makan dalam keadaan emosi marah, kesal, iri, atau dendam. Primbon menyebut bahwa emosi negatif akan langsung menyatu dengan makanan. Makanan yang seharusnya menjadi sumber tenaga justru berubah menjadi beban energi yang mengikat kesialan. Leluhur berpesan, "Sing mangan karo nesu, mangan balak tanpa sadar." Orang yang makan dengan marah sedang memakan kesialan tanpa ia sadari. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan Pahing adalah meremehkan makanan sederhana. Menganggap nasi, tempe, atau air putih sebagai makanan orang miskin. Padahal dalam primbon, justru makanan sederhana adalah fondasi kekayaan besar. Banyak Pahing ingin langsung hidup mewah, ingin hasil besar secara instan. Akibatnya, energi rezekinya tidak pernah punya akar. Seperti pohon besar tanpa tanah yang kuat, akhirnya tumbang sendiri. Kesalahan keempat adalah makan tanpa kesadaran. Makan sambil bermain ponsel, sambil menggosip, sambil berbicara buruk tentang orang lain. Dalam primbon, rezeki sangat peka terhadap lisan. Lidah yang kotor membuat pintu rezeki ikut kotor. Kesalahan kelima yang jarang disadari adalah tidak menghormati waktu makan. Makan terlalu larut malam, makan terburu-buru, atau sering menunda makan. Bagi Pahing, keteraturan adalah kunci. Ketidakteraturan membuat energi hidupnya mudah kacau. Primbon menyebut, "Urip tanpa tata, rezeki ora gelem tata." Hidup tanpa aturan, rezeki pun enggan tertata. Gabungan dari kesalahan-kesalahan ini membuat banyak Pahing merasa seperti ditahan oleh nasib. Padahal bukan nasib yang menahan, melainkan kebiasaan sendiri yang perlahan menutup pintu rezeki. Namun kabar baiknya, Primbon juga mengatakan bahwa kesalahan Pahing bisa diperbaiki dengan cepat, asalkan disadari. Begitu kebiasaan makan diperbaiki, aura berubah, dan rezeki mulai bergerak kembali. Bagi Pahing, perbaikan hidup tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru dimulai dari meja makan dan sikap batin, karena di sanalah, menurut leluhur Jawa, rezeki pertama kali memilih untuk tinggal atau pergi. Dalam primbon Jawa, ada satu fase yang sangat ditunggu oleh pemilik weton Pahing. Fase ketika hidup terasa lebih ringan, usaha tidak lagi melawan arus, dan rezeki datang tanpa harus selalu dikejar mati-matian. Fase ini disebut oleh leluhur sebagai wektum bukane bandha, waktu terbukanya kekayaan. Fase ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah energi Pahing selaras. Setelah api yang panas sudah dijinakkan, bumi sudah mengikat, dan air sudah membersihkan jalan. Jika tiga unsur ini sudah menyatu, maka rezeki tidak hanya datang, tapi menetap. Tanda pertama yang paling terasa adalah rezeki mulai datang dari arah yang tidak disangka. Pahing tiba-tiba mendapat tawaran, bantuan, atau peluang yang sebelumnya terasa mustahil. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena jalannya sudah dibukakan. Primbon menyebut, "Yen dalan wis resik, rezeki bakal golek dewe." Jika jalannya sudah bersih, rezeki akan datang sendiri. Tanda kedua, uang terasa lebih awet. Bukan berarti langsung kaya raya, tetapi pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Hal-hal kecil yang dulu menghabiskan uang perlahan menghilang. Ini tanda bahwa kebocoran rezeki sudah tertutup. Tanda ketiga adalah hati menjadi lebih tenang. Pahing tidak lagi mudah emosi, tidak cepat iri melihat keberhasilan orang lain. Dalam primbon, ketenangan batin adalah gerbang terbesar menuju kekayaan sejati. Rezeki enggan tinggal di hati yang panas. Tanda keempat, orang-orang mulai mudah membantu. Tanpa diminta, tanpa dipaksa. Bantuan ini bisa berupa informasi, relasi, atau sekadar dorongan moral.
Leluhur percaya bahwa ketika aura rezeki seseorang bersih, orang baik akan otomatis mendekat. Tanda kelima, usaha kecil mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Tidak meledak, namun stabil. Inilah ciri khas kekayaan pahing yang sejati, tumbuh diam-diam, tapi kuat dan tahan lama. Primbon mengingatkan, pada fase ini pahing diuji dengan satu hal, kesombongan. Jika mulai meremehkan makanan sederhana, melupakan kebiasaan baik, atau kembali menghina hal kecil, maka pintu yang sudah terbuka bisa menutup kembali. Leluhur berpesan, banda sing ora diopeni, bakal lunga maneh. Harta yang tidak dirawat akan pergi lagi. Karena itu, pahing yang sudah masuk fase kaya raya harus tetap menjaga keselarasan hidup, tetap menghormati makanan, tetap bersyukur, tetap rendah hati. Kekayaan sejati dalam primbon bukan hanya banyaknya harta, tetapi ketenangan dan keberlanjutan rezeki. Jika Anda pahing dan mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu, teruskan kebiasaan baik. Karena menurut primbon, ketika rezeki sudah betah, ia akan sulit pergi. Dan ingat pesan terakhir leluhur Jawa, sing sabar lan syukur, bakal sugih tanpa sadar. Orang yang sabar dan bersyukur akan kaya tanpa ia sadari. Jika Anda weton pahing, jangan anggap video ini hanya sekadar cerita. Karena menurut primbon Jawa, rezeki mendengar siapa yang percaya dan siapa yang meremehkan. Sekarang tulis di kolom komentar, pahing siap kaya, sebagai tanda niat dan keselarasan rezeki Anda. Jangan ragu. Karena banyak yang justru rezekinya mulai bergerak setelah berani menuliskan niatnya sendiri. Dan jika Anda merasa video ini membuka mata, jika Anda pahing dan ingin rezeki menetap, hidup lebih tenang, dan jalan dipermudah, tekan tombol subscribe sekarang juga. Subscribe bukan sekadar dukungan, menurut leluhur Jawa, niat baik yang diikuti tindakan akan mempercepat datangnya keberkahan. Aktifkan lonceng. Karena di video selanjutnya saya akan membahas tanda rahasia weton pahing yang rezekinya sudah benar-benar terbuka, dan banyak orang baru sadar setelah terlambat. Ingat pesan terakhir ini. Sing wani niat, bakal luwih disik ngerasake. Yang berani berniat, akan lebih dulu merasakan hasilnya. Tulis komentarnya sekarang, subscribe sekarang, dan biarkan rezeki tahu bahwa Anda sudah siap.